Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, tentu saja sobat-sobat sudah sangat mengenal kiai yang satu ini, sobat-sobat, yaitu Kiai Haji Idrus Ramli, sobat-sobat. Dan tentu sobat-sobat juga tahu, baik yang pro maupun yang kontra, dalam diskusi ilmiah mengenai tahlilan, Kiai Haji Idrus Ramli berhadapan dengan Ustadz Piranda dan Ustadz Zainal Abidin sudah mengakui kalau tahlilan itu bid'ah mungkarot, bid'ah makruhah, yang menghentikannya akan mendapat pahala. Apa yang beliau sampaikan dari kitab I'anat Tholibin. Nah, di sini kan sudah jelas diakui oleh beliau seorang kiai dari pihak sebelah yang tentu saja banyak pengikutnya, diikuti oleh banyak orang dari golongannya tentunya, sobat-sobat. Tetapi kemudian beliau memberi semacam permakluman, artinya kenapa kalau sudah mengakui bahwa tahlilan itu bid'ah makruhah, bid'ah mungkarot, tetapi masih dilakukan. Karena ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat. Kalau kita larang, maka kita yang akan diperangi. Kira-kira seperti itu, sobat-sobat. Permakluman dari Kiai Haji Idrus Ramli. Tentu saja saya tidak bisa mengulangnya sama dengan apa yang diucapkan. Tetapi intinya seperti itu, sobat-sobat. Itu permakluman dari Kiai Haji Idrus Ramli. Dan setelah itu Kiai Haji Idrus Ramli justru semakin menjadi-jadi. Perlawanannya, penentangannya, mungkin juga kebenciannya terhadap yang disebutnya sebagai Wahabi, sobat-sobat. Setelah dia mengeluarkan pernyataan bahwa mencaci maki Wahabi itu berpahala, sama dengan berzikir, sama dengan membaca Al-Quran, mungkin kekalahan berdiskusi dengan Ustadz Piranda dan dengan Ustadz Zainal Abidin malah membuat dia bukannya sadar, tetapi malah semakin membuat kebenciannya semakin dalam terhadap Wahabi. Nah, jadi setelah dia mengatakan mencaci maki Wahabi sama dengan zikir dan baca Al-Quran, bahkan berpahala, sekarang dia mengatakan memerangi Wahabi wajib. Bahkan katanya pahalanya paling besar
di akhir zaman ini, sobat-sobat. Ya, orang yang diperangi Wahabi berarti orang yang paling baik katanya. Dan orang yang memerangi Wahabi juga orang yang paling baik. Karena Wahabi itu ajaran mungkar, ajaran penipu. Di mana penipunya? Memerangi golongan Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Orang yang diperangi Wahabi itu orang paling baik, yang memerangi Wahabi juga orang paling baik. Jadi wajib memerangi Wahabi, karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar, ajaran teruk, ajaran buruk, ajaran jelek, wajib diperangi. Ini bukan perlu saudara, ini wajib hukumnya. Karena orang itu kalau cuma Islam tuh tak cukup. Yang penting Islam, gak ada macam itu. Setelah berislam, karena Islam ini bermacam-macam. Ada Islam yang baik, ada Islam yang tak baik. Wahabi itu Islam yang tak baik. Jadi memerangi Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Karena mereka ini ajaran penipu. Jadi wajib. Ya, kalau mau disematkan kata penipu, ya lebih tepat kepada Kiai Haji Idrus Ramli ini, sobat-sobat. Bukankah dia sudah menipu umatnya? Hanya dengan permakluman, ya, karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi orang banyak. Kalau dilarang, kita yang akan diperangi. Ya, itu kan alasannya di diskusi itu. Kenapa tahlilan tetap dilakukan? Nah, sobat-sobat, dari fakta diskusi, Kiai Haji Idrus Ramli sudah mengakui tahlilan ini bid'ah mungkarot, bid'ah makruhah, bahkan yang menghentikannya mendapat pahala. Nah, lalu kenapa mereka tidak mau menghentikannya? Kan dapat pahala. Perhatikan mereka sendiri yang mengingkari, ya, pemahaman mereka sendiri, kitab mereka sendiri, yaitu kitab I'anat Thalibin, ya, hanya karena takut dengan manusia. Tidak bisa kita tidak mengatakan seperti itu, sobat-sobat. Ya kan? Sudah diakui, ya, tahlilan ini bid'ah mungkarot, bid'ah makruhah. Bahkan yang menghentikan mendapat pahala. Jelas. Nah, tapi mereka lebih memilih, ya, takut dengan manusia. Ya. Tidak memilih pahala. Kita tahu kan, yang memberikan pahala itu ya hak prerogatif Allah. Nah, bisa dikatakan juga mereka lebih memilih, ya, menuruti kemauan manusia daripada, ya, apa yang dijanjikan oleh Allah, sobat-sobat. Dan dari sini juga ya kan kita bisa katakan percuma kan diskusi. Ya ternyata hasilnya kan tidak dipatuhi. Untuk apa diskusi? Ya. Diskusi itu kan mencari kebenaran. Karena kita diskusi yang berhubungan dengan agama, tentu saja kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau akhirnya tidak dipatuhi, ya percuma diskusi. Berapa kali diskusi pun, ya, karena
bukan mencari kebenaran, apakah kita bisa mengatakan Kiai Haji Idrus Ramli itu keok ya di hadapan Ustadz Piranda dan Ustadz Zainal Abidin? Ya, faktanya memang seperti itu. Tetapi anehnya sobat-sobat, ya, dari pihak Idrus Ramli ini, dari pihak yang membenci Wahabi, itu selalu saja menantang-nantang sobat-sobat, menantang live lah, menantang diskusi lah. Dan kita tahu juga sobat-sobat, belum ada satupun dari beberapa diskusi pihak mereka ya memenangkan diskusi tersebut. Yang ada kan selalu mereka yang kalah. Karena walau bagaimanapun mempertahankan bid'ah itu ya dalilnya kan lemah. Sementara yang dihadapi dalilnya kuat, Quran dan Sunnah. Bid'ah itu dalilnya ya seperti yang Kiai Haji Idrus Ramli katakan, ya, karena takut diperangi oleh manusia jika itu ditentang, dihentikan. Sobat-sobat, sepertinya Kiai Haji Idrus Ramli ini sudah lupa diri sobat-sobat. Ya. Sepertinya juga ya logika dan akal sehatnya terganggu. Ya mungkin karena ya bid'ah yang sudah berkarat di hatinya, mungkin juga kebencian yang sudah berkarat terhadap Wahabi di hatinya, sehingga dia ini membabi buta. Pernyataan-pernyataannya membabi buta. Ya. Meskipun ketika dia mengatakan mencaci maki Wahabi berpahala sama dengan berzikir, sama dengan baca Quran. Kata salah satu komentator, beliau mengutip ulama Aceh. Saya tidak tahu siapa ulama Acehnya, cuman begitu kata sang komentator. Ya walaupun seperti itu, berarti kan kalau Kiai Haji Idrus Ramli mengutip, dia meyakini apa yang dikatakan ulama tersebut. Sekarang dia mengatakan wajib memerangi Wahabi. Pahalanya paling besar. Yang menentukan wajib, yang menentukan pahala siapa? Allah. Pahala ya dan mewajibkan itu hak prerogatif Allah. Apakah Kiai Haji Idrus Ramli sudah mensejajarkan dirinya dengan Allah sehingga bisa ya menentukan yang wajib dan menentukan pahala, sehingga bisa menentukan baik buruk hanya karena memerangi Wahabi? Ya jika ini dilakukan secara sadar, mengerikan sobat-sobat. Na'udzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan saja Idrus Ramli, Kiai Haji Idrus Ramli tidak melakukannya secara sadar, sobat-sobat. Ya bisa saja kan ini karena didorong emosi sobat-sobat, didorong kebencian. Ya sebenarnya yang mengajak bermusuhan itu siapa? Saya juga pernah ya lewat kolom komentar
Ditantang berperang, sobat-sobat. Berperang, bukan lagi berdebat, bukan lagi diskusi, tapi berperang. Yo, kita ini kalau bagaimanapun, sobat-sobat, kita ini masih saudara sesama muslim. Yang kami lakukan ini hanya mengingatkan dalam kebaikan, bukan ingin bermusuhan, apalagi berperang. Itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun.